Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus. Selamat pagi. Selamat bertemu kembali dalam sapaan firman Tuhan buat kita hari ini. Kita masih mengawali segala kegiatan dan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini kita mengawali juga pekan ini. Ini hari Senin tanggal 14 Februari 2022. Tentunya kita selalu mengingat tanggal 14 Februari itu menjadi hari Valentine Day. Banyak orang merayakan ini menjadi hari kasih sayang. Sekalipun saya bisa mengerti bahwa hari kasih sayang itu bukan saja di tanggal 14 Februari. Kita harus mengasihi orang lain, semakin menyebarkan kasih hari lepas hari. Hidup kita harus penuh dengan kasih, penuh dengan cinta, supaya hidup kita penuh dengan sukacita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di hari Valentine Day ini firman Tuhan yang menjadi renungan buat kita hari ini yaitu yang terambil dari Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-18. Tetapi sebelumnya marilah terlebih dulu kita menyampaikan tubuh dan jiwa kita ke dalam tangan Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus itulah yang menyertai hati dan pikiranmu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, Yeremia pasal yang ke-31 ayat yang ke-18 dikatakan demikian. Telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Engkau telah menghajar aku dan aku telah menerima hajaran seperti anak lembu yang tidak terlatih. Bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus dan diberkati Tuhan, tentunya setiap orang tidak suka untuk ditegur. Tentunya juga orang tidak suka diperingatkan, karena tidak enak untuk menerima teguran. Banyak orang merasa dipermalukan ketika ditegur, ketika diingatkan. Dan itu membuat kita menjadi malu. Tetapi sadarkah kita saudara-saudara bahwa teguran itu membawa hikmah yang baik kepada kita. Ketika kita ditegur, berarti kita harus merubah kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa, dan perilaku yang tidak baik yang sudah kita lakukan. Dengan adanya teguran, maka kita harus menyadari semuanya kekurangan-kekurangan kita dan memperbaiki setiap kekurangan dan kesalahan kita supaya kita bisa melakukan yang benar, sehingga kita menjadi orang yang lebih baik untuk kemudian. Dan saudara-saudara, ketika kita menjadi lebih baik, maka kita dikenan oleh Tuhan. Berkat Tuhan akan mengalir kepada kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, saya mau katakan ini kepada kita, jadilah orang yang baik. Ketika kita baik di hadapan Tuhan, berkenan kepadanya, kita setia mendengarkan firman Tuhan, mengakui Dia dalam setiap kehidupan kita, dan kita boleh taat dengan apa yang diperintahkan Tuhan, maka ingat, berkat-berkatnya akan mengalir terus dalam kehidupan orang yang percaya. Sama seperti pohon yang ditanam di aliran sungai. Dia tidak akan pernah layu, dia tidak akan pernah kering. Daunnya tetap hijau. Artinya dia akan terus merasakan indahnya berkat-berkat Tuhan yang tidak berkesudahan. Demikianlah juga orang-orang yang percaya, orang-orang yang baik, orang-orang yang mendengarkan Tuhan dan menerima teguran itu sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ini juga menjadi ayat bagi kita semuanya, yaitu ketika bangsa Israel mendapatkan teguran dari Tuhan karena mereka sudah jatuh ke dalam kesalahan dan dosa. Mereka lebih mengakui manusia. Mereka lebih mengandalkan Allah-Allah yang diciptakan oleh tangan manusia.
Mereka hanya mengandalkan manusia dan mengandalkan dunia ini. Makanya firman Tuhan buat kita di hari Minggu kemarin, dia katakan dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 sampai ayat ke-10, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan pikirannya sendiri dan menjauhkan Tuhan dari hidupnya. Terkutuklah. Makanya jangan sampai kita mengandalkan diri kita sendiri, tapi kita harus mengandalkan Tuhan. Sebab manusia itu terbatas kekuatannya. Sebab manusia tidak akan mampu memenuhi, menyelamatkan, melepaskan kita dari setiap pergumulan-pergumulan kita. Hanya Tuhan saja. Dan hari ini teguran ini mengingatkan bangsa Israel akan kesalahan mereka. Setelah mereka dihajar oleh Tuhan, maka mereka bertobat. Tadi dikatakan saudara-saudara, telah kudengar sungguh-sungguh Efraim meratap. Ya kan? Efraim itu adalah simbol dari Israel, yaitu Israel Utara. Ke-10 marga Israel itu. Ya, Efraimlah perwakilan daripada mereka. Dikatakan di sini Efraim sebagai tunggal. Engkau telah mengajar aku dan aku telah menerima hajaran itu. Bangsa Israel sudah mengalami hukuman daripada Tuhan, mengajar mereka supaya mereka menyadari kesalahan demi kesalahan mereka. Mereka selama ini tidak mau mendengarkan Tuhan dan tidak mau menaati apa yang Tuhan perintahkan, dan mereka sudah menerima itu menjadi hukuman. Ya, seperti anak lembu yang tidak terlatih. Itu yang untuk menunjukkan bahwa ya, lembu itu suka melawan dan susah dikendalikan. Lembu-lembu yang tidak terlatih itu sering sekali melompat-lompat, ya, melawan, bahkan sangat sulit sekali untuk untuk dikendalikan. Demikian juga bangsa Israel. Bangsa Israel juga sangat sulit untuk menerima firman Tuhan, mendengarkan Tuhan, apalagi taat akan perintah Tuhan. Makanya mereka harus mengalami ajaran dan teguran oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, teguran memang sangat menyakitkan, tetapi itu akan membawa hal yang terbaik bagi orang-orang yang menerima teguran itu. Ayub menerima teguran dari Tuhan sehingga dia mau mengungkapkan kepada kita, ya, justru kita harus berbahagia ketika menerima teguran. Dia katakan Ayub 5 ayat 17, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Jadi teguran itu justru membawa kita kepada hal yang baik, memulihkan cara berpikir kita, mengembalikan kita kepada perilaku yang dikenan Tuhan, sehingga kita boleh meninggalkan dosa. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengingatkan kita bahwa mereka sudah menerima hajaran dari Tuhan. Cuma memang mereka sudah mengalami ketidakkuatan lagi. Makanya mereka berharap, ya, seperti dikatakan, bawalah aku kembali supaya aku berbalik. Mereka benar-benar sudah tidak sabar lagi, sudah tidak tahan lagi untuk menderita begitu lebih lama lagi, ya kan? Oleh karena itu mereka berharap Tuhan sudah mengembalikan mereka kembali ke Israel. Baru yang terakhir mereka katakan, sebab engkaulah Tuhan Allahku. Artinya mereka sudah mengakui bahwa memang benar Tuhan itu adalah Allah bagi mereka. Bapak Ibu saudara-saudaraku, kadang kita juga sering mengalami teguran dari Tuhan melalui penyakit yang bersarang dalam tubuh kita sehingga kita menderita. Sehingga kita betul-betul sungguh-sungguh menghargai Tuhan, menghargai berkat-berkatnya, menghargai kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau tidak karena penyakit, kadang-kadang kita tidak mau betul-betul memakai waktu dengan baik, tidur dengan baik. Yang kedua, baru kita benar-benar menyadari bahwa selama ini, ya, kita sia-siakan banyak hal dalam hidup kita, sehingga untuk waktu ke depan kita benar-benar menyadari bahwa kita harus harus benar-benar memanfaatkan semua apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, mari tetap semangat, tetap kembali kepada hal yang benar, sebab itulah yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita.
Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan. Berkatilah itu. Jadikanlah kami menjadi orang yang benar. Orang yang benar-benar mendengarkan Tuhan dan taat akan firman-Mu. Terima kasih ya Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Mari terus setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Salam, sampai ketemu besok.